ada yang menitikkan air matanya nih, the moon, ya. Lalu dia bilang, gimana aku, gimana jadinya aku. Jadi aku ngeliat di sini ada seseorang yang pada saat ini lagi betul-betul berat masalahmu, ya. Di sini antara hari ini dan ilusi, antara ilusi dan kenangan, kayak gitu. Jadi ada yang terjadi di depan kamu pada saat ini. The moon ini bilang bahwa ilusi-ilusi, kepergian dia, atau perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu, hal-hal baru yang terjadi pada diri kamu pada saat ini seolah-olah terasa menyiksa, menyakiti kamu, ya. Sementara untuk total melupakan itu, untuk bisa melupakan semua itu, the moon ini bilang ada kenangan yang mengikuti kamu, ya. Jadi aku ngelihat di sini ada seseorang yang sudah pernah berhubungan lama dan memiliki komitmen dengan seseorang, ya. Jadi aku melihat konflik batin yang cukup luar biasa berat yang kalian hadapi pada saat ini, sehingga mau tidak mau itu bisa merubah ke jiwa kamu, ya. Itu menyentuh ke kejiwaan kamu, ya. Yang tadinya kamu priang menjadi pendiam, yang tadinya kamu betul-betul rajin ketemu teman-teman, ya. Akhirnya kamu jadi tertutup, ya. Itu apa gini, gimana kondisi kamu pada saat ini, ya. Aku narik energi seseorang dari mungkin yang udah follow, yang udah komen di sini, teman-teman, saudara-saudariku yang udah ada di Tarot Edu Singkar ini. Aku merasakan nih ada di antara kamu yang saat ini ngerasa kayak hidupmu kayak ilusi, ya. Satu sisi kamu masih terikat dengan kenangan, dan di sisi lain kamu udah kehilangan, kayak gitu, antara kenangan dan kehilangan. Ini yang kulihat, ya. Kamu yang bertanya pada saat ini, gimana jadinya aku, ya. Bagaimana jadinya aku dalam masalah ini. Jadi ada cinta yang memang udah hancur, ya. Ini kayak sebuah hubungan yang sudah hancur dan menyisakan banyak kenangan, kerugian, dan kehilangan, ya. Ada kemudian satu keadaan di mana kamu harus betul-betul jatuh pada saat itu, benteng pertahanan kamu, ya, untuk menyikapi satu kondisi yang datang ke kamu pada saat itu. Seseorang yang datang ke kamu menjadi the lovers di sini, ya, yang seakan menawarkan hal baru, keindahan, bunga, tempat-tempat seolah mengajak kamu jauh tinggi ke langit sana, yang terus-terusan menyerang kamu, ya, yang terus-terusan mengikis kelemahan kamu, ya, untuk kemudian tidak berpikir tentang sebuah harapan yang besar, ya. Akhirnya orang tersebut mengajak kamu untuk berhayal tentang Ten of Coins ini, Ten of Pentacles ini, tentang sebuah kestabilan. Ini yang terjadi pada diri kamu, yang pada saat ini ketika dia hilang dari kamu bingung. Bagaimana dengan aku, ya? Bagaimana akhirnya dengan aku? Dia memblok kamu, atau dia nggak mau membalas WA kamu, ya? Sama sekali. Dia seolah menjadi orang lain. Dia bertahan. Kok bisa seperti itu? Logika kita berpikir memang, ya, seandainya memang benar nih, kalau seandainya dia bukan seorang the lovers, ya, yang menabur pesona, mengumbar janji di mana-mana, ya. Secara logika, bila itu ada cinta yang seperti yang diucapkan, ya, maka kita nggak mungkin memblok seseorang yang kita sayang, ya. Kita nggak mungkin meninggalkan membuat seseorang kita cinta itu cemas, ya, atau meninggalkannya total dalam kehidupan ini. Itu apabila memang ada cinta dalam diri orang, itu jadi patokan kamu dulu, ya. Berpikir ke arah logika dulu. Untuk apa? Untuk kamu meredakan pertanyaan dalam diri kamu akan jadi apa? Apa kata semesta kemudian dari pertanyaan kamu ini? Kamu akan bagaimana dan jadi apa?
terkait menyikapi masalah ini ya. Aku akan jadi apa? Bagaimana dengan aku? Jadi itu pertanyaan kamu ya. Ada kemudian sisi yang disebut dengan takdir, saudaraku, saudariku ya. Ya, untuk saat ini ada roda. Nih roda, the wheel of fortune ini ya. Dimana pada saat ini kamu mungkin di bawah ya, terkait masalah ini. Di bawah, artinya kamu ditinggalkan. Kamu dihianati. Kamu ditinggalkan. Pada saat itu kamu di bawah. Suatu hari perasaan itu akan berputar. Sama juga posisinya seperti rezeki. Ya, persis sebuah keadaan. Begitu juga ini. Pada saat, nah sekarang antara kamu dengan dia itu pada saat ini nggak bersatu. Kamu ada dicinta dan dia tidak ada cinta dalam dirinya. Ada dibenci. Ada dimeninggalkan. Jadi kalian terus nggak akan pernah bisa ketemu. Artinya kalau udah jawaban nggak bisa ketemu, maka do something. Lakukan sesuatu. Kalau sudah seandainya hati kamu seperti hati dia pada saat ini, dia akan balik ya. Seandainya andainya perasaan kamu seperti andainya perasaan dia seperti perasaan kamu, maka dia akan balik. Itu. Tapi karena dia berbeda ya, dia tidak lagi menganggap kamu bunga di sini ya. Dia tidak lagi menganggap kamu tempat yang harus dia alirkan ya, harus dia jangkuk kayak gitu ya. Beda, ada hal lain. Logika mengatakan bahwa ada hal lain. Entah itu hal yang berkaitan dengan orang lain atau terkait mentality dan kejiwaan orang itu sendiri ya. Itu kuasa merubahnya. Apa terus kemudian maksud dari semua ini ya. Jadi aku lebih banyak mengulas tentang kelukaan ya. Jadi aku merasa banyak nih kemudian dari wheel of fortune tadi, dari takdir itu yang kemudian meninggalkan total. Meninggalkan, kamu ditinggalkan. Kamu dihapus dari perasaan dia, dihapus begitu saja. Dan ketika itu dihapus, cemaslah yang muncul pada diri kamu. Jadi disinilah paling beratnya ya. Di sini berat sekali ya. Ketika kamu ditinggalkan, lalu kosong pemikiran itu, kerasa di diri kamu kosong, dia melangkah pergi lampu kosong. Yang muncul di diri kamu adalah cemas yang luar biasa. Kamu nggak bisa tidur dibuatnya, ya. Ini tengah malam kamu bangun itu aja cemas, yang sampai kamu mengeluarkan kata-kata demun tadi ini. Bagaimana jadinya aku dengan kecemasan ini? This the point. Ini poinnya ya. Oke. Dikembali saya seolah menantang sebuah kondisi berat dalam diri kamu ya. Untuk ayo kita diskusi. Ayo kita bawa ke logika, bawa ke intuisi, atau kita bawa kemana ke kondisi kamu pada saat ini ya. Untuk kamu yang resonate ya, bisa ke personal readingku. Ayo kita masuk ke logika. Jadi aku seolah menantang nih, gimana sih proses sebuah perasaan? Kenapa orang biasa kayak gini nggak bisa kita lupakan? Kenapa kemudian bagi kamu yang muslim, kenapa kemudian Rasulullah itu begitu jauh, nggak bisa kamu jangkau pada saat ini? Padahal semua yang terjadi adalah dari Tuhan, dari Allah. Untuk kamu yang muslim, kenapa masalah diberikan ke kita? Ya, padahal kamu udah cinta, padahal udah merancang sebuah perkawinan, terpisah oleh kondisi yang kecil sekali. Itu haknya dia, itu haknya yang maha kuasa. Untuk apa pada dasarnya? Adalah untuk menawarkan cinta kamu ke kekasihnya, yaitu Rasulullah. Itu yang diinginkan sebenarnya bagi kamu yang muslim. Agar cinta ini, coba bandingkan sekarang. Ada namanya mati itu hak. Oke. Aku rasa aku tidak readingku ini tidak akan dibaca oleh orang yang ateisme, yang tidak paham akan Tuhan ya. Tapi di setiap agama mengajarkan tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada malaikat, cinta kepada Rasulnya. Itu. Jadi ketika ini terjadi, back to yourself, ke realita, manifestasikan diri kamu ke basirah ini, ke batin ini ya.
dan taruh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi taruh di situ, maka semua masalah akan selesai. Apabila kamu mampu untuk menaruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kamu, semua masalah ini akan selesai. Itu. Jadi aku berani banget mengatakan di sini bahwa semua masalah kamu, bila kamu hadirkan Rasulullah, maka akan selesai semuanya. Tapi bila seandainya Rasulullah tidak bisa ada dalam diri kamu, inilah masalah kita, ya. Cemas akan datang dalam diri kamu. Apa pesan Tuhan dalam hari ini, di detik ini, apa yang akan harus kamu lakukan? Setelah kamu membaca readingan ini lewat di beranda kamu dan kamu lihat, ya, ada pesan semesta di sini buat kamu. Sedekahlah, itu langkah pertama di Edu Singkar ini. Bila kamu ingin personal diri, semua kalian harus sedekah, ya. Walaupun hanya 2.000, jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak, riak kamu. Sekalipun kamu ini pejabat, yang nonton ini pejabat atau bos besar, kamu harus sedekah jangan lebih dari 2.000, ya. Agar tidak ada yang riakmu yang mengikuti di dalamnya. Dan semua hal, bila kamu jauh dari ketentuan kita sebagai hamba, ya, maka semuanya akan kegantung. The hanged man, ya. The hanged man. Lalu ketika the hanged man terjadi, semua jalan buntu, ya. Semua sulit, uang sulit, kerjaan bermasalah. Semuanya dari masalah ini, dari masalah seseorang laki-laki, semua berdampak ke arah ekonomi, ke arah kestabilan. Tahu nggak? You are the empress. Kembalikan diri kamu dengan hati yang penuh kasih sayang. This is the question. Inilah caramu, ya. You are the empress. Bagaimana empress itu? Ikhlas orangnya. Dia hati seorang ibu. Ya, kita butuh ini. Ketika kita disakiti, ya ikhlaskan sudah kalau kamu bisa. Itu. Agar apa? Agar tidak seperti ini. Semua kedua-dua ini kesakitan dan digantungnya, di antaranya ada the empress. Aku obatnya katanya. The empress ini. Keikhlasan, kasih sayang, cinta. Ini, disinilah berat, ujian paling berat, sabar, ikhlas ini paling berat ujiannya. Lalu ketika terjadi the hanged man ini, maka dan terjadi the ten of swords ini, di mana kamu tercekam hampir gila ini, hampir bunuh diri maksudnya ini, ya. Ini the hanged man, besar masalah kalau udah sampai di sini. Bila ini terjadi, maka the way to solve this problem, untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus kembali ke jiwa ikhlas kamu. Di sini butuh tuntunan, ya, untuk bagaimana kamu bisa ikhlas. Membiarkan dia pergi, membiarkan semuanya dan kembali ke jalan yang benar, the empress ini. Lalu disinilah bila hati ini muncul, bila hati ini ikhlas, bila bisa kamu pegang, kamu genggam hati ikhlas kamu, maka kesuburan, the empress itu kartu yang paling subur di tarot, ya. Paling memberi di tarot ini, paling bahagia di tarot ini. Oke, untuk kamu yang saat ini buntu banget, sampai kamu nanya bahwa bagaimana jadinya aku, tidak cukup dengan ini saja, silahkan ini kontak aku di nomor yang ada di bioku, ya, untuk personal reading, ya. Mungkin aku bisa mengarahkan kamu ke arah jalan-jalan yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, baginda Nabi kita Muhammad SAW, ke jalan sedekah, ya. Semoga resonate.